Yo guys, welcome back to my YouTube channel dengan gua Andreas Tobing yang seperti biasa di sini kita akan ngebahas seputar investment khususnya di cryptocurrency. Oke, langsung aja ada dua topik menarik yang gue pengen bahas sama kalian. Yang pertama mengenai movement Bitcoin yang lagi waduh gila, kenceng banget, gila siapa yang nyangka coba. Itu yang pertama, yang kedua adalah tentang salah satu holding alts gue yang lagi perform sangat-sangat baik dalam beberapa seminggu ini lah ya khususnya ya. Kalau kalian follow gue di TikTok pasti tahu ya, gue udah mention secara terbuka gue beli alts ini, gue pakai produknya juga gitu. Oke, let's go langsung aja. Yang pertama untuk Bitcoin, wah gila sih, ini bener-bener gak ada yang nyangka ya, gue juga sama sekali gak nyangka, tapi itulah ya, market gak bisa kita tebak 100%, movementnya kenceng banget ya. Kalau kemarin teman-teman ingat, gue berpikir ya tadinya akan ada some correction terlebih dahulu, healthy correction tentunya ya, gue gak being bearish sama sekali, enggak, no time for being bearish lah. Ini bener-bener gue cuman consider tadinya area sini akan ketap terlebih dahulu, nggak dikasih coy sama market. Gila, langsung ini bener-bener kalau kita lihat movementnya agresif banget ya. Setelah dua kali mencoba di sini breakout, terus kayak kalau kalian notice ya gitu, kayak semalam tuh aja kayak ada kayak semacam flash crash gitu ya, tiba-tiba drop langsung retest dengan sangat cepat gitu ya. Di sini kita bisa lihat ini movementnya. Jadi kalau misalnya kita inilah ya, kita clear lah ya, parallel channel ini kita clear ya, kita pure menggunakan 35.000 ya area sini sebagai resistance ya. Kita bisa lihat sebetulnya movementnya clean banget ya. Ini dua kali mencoba break tapi ketahan, ini juga ketahan lagi sampai akhirnya breakout. Ini udah kayak retest ya, di sini retestnya, and then buat gua next target adalah 40k ya, definitely ya. Kayaknya tuh kalau ngelihat agresifnya movement Bitcoin belakangan, gue semakin melihat probabilitas yang sangat baik untuk Bitcoin bisa hit 40k sebelum akhir tahun ini ya. Obviously gue bullish sekali di November Desember. Menurut gue peluang Bitcoin bisa 40k bahkan lebih, bahkan sampai ke optimis target gue di 48.000 semakin besar dengan movement yang lagi heboh banget belakangan ini ya. Tapi yang gue nggak nyangka adalah satu nih ya. Anyway, gue kelarin Bitcoin dulu. Untuk Bitcoin kira-kira ini ya, outlook gue masih belum berubah ya. Untuk area first target gue adalah ini, and then optimis target gue adalah ini ya. 48.000 ini akan jadi optimis target gue. Tapi sekali lagi ya teman-teman, kalau teman-teman ingat ya, sebelum seperti yang gue bilang, possibility-nya untuk terjadi some kind of final correction lah ya menurut gue sebelum up only ya, itu masih ada ya. Kalian bisa nonton video gue yang sebelumnya, itu gue udah bahas juga. Tapi sekali lagi, apakah itu pasti 100% terjadi? Gue nggak bisa bilang itu 100% pasti terjadi ya, nggak tahu coy ya. Gue cuma memberikan pure analisa supaya teman-teman punya gambaran yang lengkap, tahu gimana kira-kira menjaga kondisi psikologi kalian, tahu untuk create planning ya, supaya kita nggak dikit-dikit panik ya. Jadi itu outlook gua ya. Intinya adalah kalau memang dikasih market, sekali lagi, kalau memang market ngasih koreksi besar lagi 50 to 60%, gua akan selalu bilang gila, itu perfect buying opportunity yang kita nggak boleh miss sama sekali gitu. Tapi itu kalau market kasih loh ya, gue nggak tahu nih pasti dikasih atau nggak gitu. Makanya kalau teman-teman follow gue dari sejak awal tahun, gue udah bilang gue nggak tahu itu akan terjadi atau nggak. Jadi the best thing you can do adalah akumulasi aja, nggak usah pusing-pusing ya, nggak usah pusing-pusing lah, akumulasi aja. Literally sampai detik ini pun gue masih terus akumulasi. Nanti gue tunjukin salah satu portofolio gue ya. Gue masih terus akumulasi, literally ya, kayak gue ini udah gue katakan berkali-kali juga ya, kalau kalian invest ya di market crypto itu harus siap dengan ups and downs ya. Jangan siapnya up only, tuh nggak ada yang kayak gitu. Lu buka bisnis apapun itu harus siap dengan ups and downs. Ada bulan-bulan di mana bisnis kamu perform dengan sangat baik, ada bulan-bulan ya kamu harus ngelihat bisnis kamu rugi, bahkan kamu tombokin. Kira-kira kan kayak gitu ya logikanya kalau kamu buka usaha. Jangan samain investasi kripto kayak lu kerja kantor yang
income-nya stable setiap bulan, keukur 20 juta, 30 juta, keukur pasti. Mau lu lagi sakit, mau lu lagi gimana pun performance-nya tetap keukur karena gajinya pasti gitu loh. No. Perjalanan menjadi seorang investor dan seorang businessman buat gue tuh agak mirip lah ya. Kamu akan ngalamin sama ups and downs, tidak ada yang pasti. Sometimes shit happens dan lu bener-bener loss luar biasa ya, tapi itu keindahannya menurut gue. Itu part of the game yang kita semua harus lewatin dan itu nggak bisa di-cut proses gitu ya. Makanya gue dari awal tahun udah gue akumulasi aja ya. Gue mau turun naik ya udahlah, gue nikmatin itu semua. Cuman ya tentu kalau lu udah lebih dalam ngertinya, pasti kan ada strategi tertentu yang lu bisa mainin gitu loh untuk minimize itu ya. Teman-teman kan tahu, gue udah mention berkali-kali portfolio futures trading gue tuh cuman 10% bahkan less kali ya kalau di gue gabungin seluruh exchange, pakai Binance, gue pakai Bybit, gue pakai apalagi sih buat trading, Binance, Bybit sama OKX ya. Gue pakai 3 itu buat trading. Paling lu joinin portfolio gue kurang dari 10% lah. Sisanya gue tuh bener-bener spot gitu. Itu untuk Bitcoin guys. Jadi kayak gue semakin optimis, again sekali lagi ya, outlooknya gue semakin optimis ya. Target gue untuk tahun ini 35 sampai 40. Di 40 menurut gue probabilitasnya sangat besar untuk sekarang. Kalau kita lihat movementnya sini ya, balik-balik kayak ini area free menurut gua ya. 37 sampai 40 tuh area free. Nggak kalau kita lihat nggak gitu banyak kayak resistance gitu ya. Jadi kayak buat gua mestinya 40 bisa ke-tag dengan smooth mestinya ya, tapi nggak tahu market kasih atau enggak. Mestinya bisa ke-tag dengan smooth. After 40 psychological level menurut gua ya, again di sini previous resistance ini akan jadi satu huge pain point menurut gua. Dan kalau memang ke-tag ya, waspada, sekali lagi waspada ya. Gue ngomong waspada, tapi tindakannya gue nggak suruh short ya. Menurut gue untuk sekarang ini udahlah kayak bias short kamu tuh kamu buang aja. Mendingan kamu udah find for retrace aja. Habis itu kamu lebih look for long opportunity. Itu untuk Bitcoin ya by the way ya. Tapi kalau untuk alt sih gue consider banyak yang terlalu eksplosif ya. Gua nggak tahu deh, kita lihat aja. Gue nggak terlalu berani bahas alts lah ya, karena kayak ada gas. Kalian lihat deh gas gitu ya, kayak apa sih naiknya kayak ngeri banget gitu tuh. Lihat nih, kayak lu lihat kayak anjir, lu bayangin aja nih cuman berapa hari nih naik 10 kali lipat gitu loh. Ini kayak yang kayak gini-gini gue nggak consider up only ya. Kalau yang kayak gas gini lu jangan kaget kalau tiba-tiba flash crash sampai ke area sini lagi gitu ya, jangan kaget gitu ya. Tapi ya again kita nggak tahu lah ya. Gue nggak berani spekulasi. Kalau misalnya ini sudah ini judulnya di 2025 ya, gue consider ini literally bisa up only gitu. Cuman nggak tahu ya, I don't think sekarang waktunya up only untuk alts khususnya untuk alts ya. Kalau lu lihat kayak gas gitu yang udah naik yang nggak wajar gini, kayak wah jadi kejar sih menurut gue sih, agak-agak ngeri sih. Tapi gue juga nggak akan sepede itu untuk nge-short gitu yang kayak gini-gini, agak ngeri sih. Itu untuk gue sekali lagi ya. Nah guys, again kalau gitu itu yang topik pertama untuk Bitcoin gitu. Nah tapi untuk yang satu lagi yang gue mau cerita, kalian kan tahu salah satu ini not a sponsored video ya by the way ya. Salah satu alts yang gue lagi heavy invest banget itu kan Loot ya. Gue tunjukin aja ya, Loot. Nah, ancol udah 0,5 aja. Terakhir gue lihat masih 0,4. Loot ini gue jujur cukup bullish karena gue nggak bahas lagi lah ya fundamentalnya ya. Kalian lihat aja di TikTok gue udah pernah bahas. Gue pakai produknya juga, dan Loot ini hari ini lagi memberikan gue, ini salah satu exchange yang gue pakai ya by the way ya. Nih kalian lihat aja, ini transparan. Gue di sini punya Loot 2.700-an something gitu. PNL-nya tuh dalam 7 hari ya, seminggu ini gue profit di spot $800. Jadi berapa tuh? Sekitar 12 jutaan lah ya di rupiah ya. Lumayan lah, kira-kira 2 bulan UMR gitu. Ini PNL, cuman gue hold spotnya Loot gitu, karena gue total udah beli Loot itu 2 atau 3 kali ya. Lupa gue 2 atau 3 kali. Tapi ini nggak semua Loot gue by the way ya. Pertama kali gue beli Loot itu di harga 0,5
8 kalau gue nggak salah ya. Jadi tapi kan gue transfer ke MetaMask gue karena gue farming airdrop dari Loot gitu kan. Kalau kalian teman-teman tahu, Loot ini sebetulnya tuh platform untuk apa sih bilangnya, Telegram bot untuk automated airdrop farming gitu. Jadi kayak DC casing, terus kemarin Linea, terus macam-macam dikerjain semua. Gue udah nggak lihat soalnya itu, kayak dia otomatis kerjain sendiri. Gue pakai produknya si Loot itu. Jadi kayak untuk lu pakai premium service-nya kan si Loot itu lu mesti punya 1000 Loot yang lu masukin ke MetaMask lu gitu ya. Jadi gue tuh pakai premium service-nya si Loot dan gue punya 1000 Loot yang gue taruh di situ, jadi gue bisa menikmati subscription-nya 50% discount gitu. Itu untuk Loot ya. Tapi karena gue punya conviction, gue beli lagi gitu. Jadi ada beberapa yang memang gue hold di spotnya gue gitu. Sekarang ini kalian bisa lihat, ini terakhir tuh gue beli itu berapa ya? Kalau nggak salah gue terakhir beli lagi tuh kayak like $500 gitu loh. Iya benar, berarti makanya lu lihat PNL gue tuh 800. PNL gue 800, ini saldonya 1300. Ya benar, berarti gue terakhir beli lagi $500 di 0,2. Pas lootnya itu mana sih? Nih, pas lootnya itu drop di 0,2 something gitu, gue beli lagi $500 gitu. Makanya sekarang PNL segini. Ya kecil lah, gue masih ada saldo sekian. Gue jujur belum tahu mau beli apa lagi, karena kan masing-masing exchange tuh punya koin, punya listing token yang beda-beda gitu. Ada yang kayak Loot ini ada di CoinX, makanya gue pakai CoinX. This is not sponsored video ya, by the way ya. Gue juga nggak disponsor sama Loot. Ini gue bener-bener pure mau sharing aja sama kalian gitu. Terus ICP gue hold ya, teman-teman tahu lah ya, di video terakhir gue teman-teman bisa lihat saldo NNS gue berapa gitu. Terus ada Ethereum, ada yang lain gitu ya. Ini salah satunya. Ini gue personally salah satu naratif yang menurut gue bullish on next cycle. Gue udah katakan berkali-kali, salah satunya adalah Telegram bot. Dan untuk Telegram bot sendiri kan ada banyak banget ya produknya ya. Unibot yang kemarin baru kena hack tuh ya kan. Terus macam-macam ya. Tapi untuk secara pribadi, gue ngeliat Loot ini sangat-sangat oke, produknya bagus, dan ya, we'll see ini apakah ini bisa jadi bagger gue. Dan teman-teman harus tahu, gue tuh intinya di Loot kemarin gue beli pertama kali itu 1000 Loot itu kayak like $500-an juga kalau nggak salah. Terus terakhir begitu harganya 0,2 gue beli lagi juga $500-an gitu. Jadi emang target gue ini kayak ya udah salah satu alokasi porto gue yang gue pribadi ya, sekali lagi ya, gue pribadi mau cuekin ya sampai end of bull market, mungkin somewhere in 2025 baru gue TP ini ya. Sampai masa itu belum tiba, gue akan hold terus, gue akan terus hold, dan gue nggak akan lepas sama sekali. Gue nggak akan jual, gue akan cuekin ya, karena ya itu strategi gue. Sekali lagi gue akan beli and then gue akan hold on spot ya, like forever lah, sampai mau ups and downs gue nggak pusing, sampai nanti mungkin ya somewhere di 2025, gue nggak tahu kapan ya, gue akan exit dan gue akan take profit gue gitu. Kira-kira itu. Nah, itu salah satu yang gue mau share sama kalian ya. This is not a financial advice. Gue strongly nggak suruh kalian beli Loot ya. Gue sama sekali nggak suruh. Gue cuman cerita aja ya. Itu style gue ya. Gue cuman sekedar sharing. Terserah lu pada mau ngapain ya. Gue rugi pun ya itu urusan gue. Tapi itu sekali lagi itu yang gue lakukan. Tapi anyway guys, gue tuh masih ada another 1000 di sini. Gue jujur gak tahu mau beli apa ya. Gue masih belum tahu. Masih mikir-mikir beli apa lagi ya. Ada kayak token yang menarik gitu, yang cuma listing di CoinX, ya we'll see. Karena gue kan pakai beberapa exchange ya. Gue pakai Bitget, gue pakai Binance, gue pakai Bybit. Yang paling gede saldonya obvious di Binance ya. Toko kripto juga gue pakai. Terus semua Ethereum gue itu ada di MetaMask gue gitu. Jadi kayak terus ICP gue ada di NNS gitu. Jadi manage-nya sebenarnya gue punya beberapa gitu. Jadi kayak manage-nya yang ya gue gak semudah itu. Anyway guys, itu yang gue mau tanya sama kalian sebetulnya. Kalau kalian punya 1000 ya US dollars untuk kalian buy gitu, kalian bakal beli apa? Gue masih bingung mau beli apa. Mungkin kalian punya rekomendasi, kalian punya saran, silakan. Gue terbuka banget ya. Seperti biasa strategi gue, kalau gue udah tahu mau pick apa, gue akan bagi jadi 2 kali pembelian. Beli 500, after that gue tunggu ya. Kalau misalnya dikasih diskon, gue beli lagi 500 ya. Sama kayak Loot, itu strategi gue. Itu sih yang gue mau share di video kali ini. By the way, kalau kalian ada pertanyaan, let me know in the comment section ya. Dadah, see you on next video guys. God bless you all.